Buat kalian yang nonton video ini, ada beberapa kemungkinan yang membuat kalian ngeklik dan nonton video ini. Yang pertama, kalian tertarik pada thumbnail atau judul yang saya buat. Yang kedua, kalian sedang terlilit hutang, pinjol, dan sebagainya lah karena judi. Yang ketiga, mungkin kalian masih aktif main judi online. Atau mungkin yang keempat, kalian lagi banyak masalah karena judi online. Saya nggak tahu alasan kalian yang mana, tapi video ini penting banget buat kalian tonton. Serius. Kayaknya yang namanya judi online ini kan lagi bener-bener merata banget lah penyebarannya. Dari yang kaya sampai yang kurang berada, dari pengusaha sampai buruh kayak saya. Bahkan saya kenal sepasang suami istri yang sama-sama main di judi online. Nah, ini yang paling bahaya sih kalau menurut saya. Jadi bisa dibilang benar-benar udah nggak ada remnya, nggak ada yang ngingetin lagi lah buat berhenti gitu loh. Mereka main sampai akhirnya bom waktu meledak ya karena harta mereka habis dan mereka berdua terjerat pinjol. Mereka nggak mampu bayar karena sampai belasan juta utangnya. Terus siapa yang bayar? Ya orang tuanya. Mungkin salah satu penyebab dari meledaknya judi online ini kan karena masyarakat sempat WFH, PSBB juga di awal COVID dan sebagainya, yang akhirnya membuat masyarakat itu untuk menghilangkan kejenuhan, menghilangkan kebosanan, mereka coba-coba cari game dan hiburan-hiburan lainnya. Sampai akhirnya mereka ketemulah sama yang namanya judi online. Mereka coba dari yang gratis, penasaran pakai duit, akhirnya main kecil-kecilan sampai akhirnya ketagihan dan makin besar berasa penasarannya. Mungkin karena pernah menang walaupun kecil dan atau mungkin ya berharap bisa kaya dari judi. Dari mulai main gratis inilah mereka main modal kecil, main ke modal besar, modalnya habis tapi masih penasaran dengan sensasi menang dan sebagainya. Ujung-ujungnya mereka pinjam duit, entah ke teman, saudara, atau ya ujung-ujungnya buntu-buntunya ya mereka ke pinjaman online. Dimulai dari judi yang jelas nggak ada pembenarannya untuk hal tersebut, lanjut ke pinjam uang termasuk pinjol. Artinya masalah mulai merembet. Utang makin banyak, belum lagi bunga yang harus dibayar, membuat pemain judi itu semakin terlilit begitu. Sampai-sampai buat bayar hutang harus cari pinjaman lain dengan nominal yang lebih besar, buat bayar pinjaman pokoknya dan juga bunganya tentunya. Intinya pinjaman makin besar, makin banyak, pendapatan segitu-gitu aja, dan akhirnya nggak mampu bayar sama sekali. Nah, biasanya di sini puncak masalah akan muncul. Belakangan ini tuh kayaknya sering banget saya lihat ada berita di TV, di TikTok, di IG, di website soal orang yang bunuh diri karena pusing kelilit utang, bunuh orang lain karena nggak dipinjemin duit, ngerampok. Bahkan ada yang terbaru tuh ada seorang ibu yang rela berniat buat jual ginjalnya karena anaknya punya utang ratusan juta dan sebagian duitnya itu dipakai buat judi online. Inilah yang saya sebut efek domino dari judi online. Buat yang belum tahu seperti apa gambaran dari efek domino, lihat video ini baik-baik. Satu kesalahan kecil menurut saya dalam hal ini adalah dengan kalian mulai bermain judi online menggunakan modal alias pasang taruhan. Domino pertama mulai jatuh, merembet dan menjatuhkan domino yang kedua, yaitu masalah keuangan yang mulai masuk dalam kehidupan kalian yang bermain judi online. Domino kedua ini jatuh juga sehingga menjatuhkan domino yang ketiga, yaitu hutang. Di sini kalian mulai berhutang untuk memenuhi keinginan bermain judi. Kalian pengen menang, pengen kaya, pengen senang-senang dan sebagainya lah yang jadi alasan klasik para pemain judi. Tapi kenyataannya kalian sedang menjatuhkan domino yang keempat, hutang yang tidak mampu kalian bayar. Akhirnya kalian berhutang lagi dengan nominal yang lebih besar buat menutup hutang pokok dan bunga. Terus aja kayak gitu sampai nggak kerasa utang kalian tuh udah sampai puluhan bahkan ratusan juta. Domino yang keempat udah jatuh dan menjatuhkan domino yang kelima. Utang yang semakin bengkak membawa masalah baru buat Anda pribadi dan keluarga kalian. Istri diteror debt collector lah, orang tua mungkin nangis, syok karena tahu kalian hutang di mana-mana. Dalam kasus yang lebih parah, bisa aja istri kalian minta cerai. Artinya rumah tangga kalian berantakan dijatuhnya domino yang kelima ini. Tapi sialnya domino kelima yang udah jatuh ini malah menjatuhkan domino yang keenam. Kalian stres karena utang, stres lihat orang tua sedih, mungkin stres karena istri minta cerai, anak nangis minta jajan momogi aja kalian gak mampu beli. Ujung-ujungnya apa? Kalian hilaf dan cari jalan pintas.
Masih syukur kalau hilafnya nggak ngerugiin orang lain. Tapi kalau hilafnya sampai ngerampok, bunuh orang buat ambil duitnya, ya efek dominonya ini akan terus berlanjut begitu. Mungkin kalian dipenjara karena bunuh orang, atau ketangkep pas lagi ngerampok, akhirnya istri gugat cerai, orang tua shock mungkin, bahkan amit-amit sampai, karena kita kan nggak pernah tahu segala kemungkinan yang bisa aja terjadi. Saya nggak akan bicara panjang lebar karena lewat video ini saya harap kalian yang baru mulai main judi online, atau mungkin yang udah bulanan, tahunan, bisa berpikir jernih setelah nonton video ini. Jangan sampai domino yang kalian jatuhkan semakin banyak. Oke?